Ada yang menarik kemarin pada saat sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, yaitu yang paling menarik bagi saya ada dua hal. Yang pertama, penyampaian dari Sri Mulyani yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi punya dana operasional ratusan miliar. Wow, besar sekali. Yang kedua, pernyataan dari Ibu Risma yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang dibagikan Presiden itu berbeda dengan yang ada di data anggaran Kemensos karena tidak membagikan dalam bentuk barang. Yang paling menarik di antara dua ini adalah dana operasional Presiden. Ratusan miliar dana operasional Presiden. Kalau kita hitung, contohnya kita anggap Presiden punya dana operasional 100 miliar. Ini angka yang besar sekali ya, satu tahun anggaran. Kalau 100 miliar itu semua dihabiskan untuk membuat bantuan sosial, dalam satu kantong itu kita anggap nilainya 500 ribu, maka akan tersedia 200 ribu paket bantuan. Dan kalau hanya 200 ribu paket bantuan, apakah itu sudah sesuai dengan jumlah paket bantuan yang dibagi selama ini seluruh Indonesia? Saya pun tidak tahu. Tetapi ini menarik untuk diaudit karena sebetulnya dana operasional Presiden ini bukan menjadi hak mutlak seorang Presiden yang tidak bisa diaudit, yang tidak bisa diganggu-gugat, dan tidak bisa diketahui publik penggunanya kemana. Kalau memang itu yang dipergunakan untuk membagikan atau dijadikan bantuan sosial kepada masyarakat selama kemarin menjelang pemilu, ada dua hal. Yang pertama bagi saya, bisa saya kategorikan bahwa ternyata dana operasional itu telah dipergunakan Presiden untuk membagi bantuan sosial dengan harapan menarik pemilih bagi anaknya Gibran Rakabuming Raka. Artinya ini adalah penggunaan APBN untuk kepentingan politik pribadi. Ini adalah asumsi, bukan kesimpulan. Tetapi sah saja kita kemudian berasumsi seperti itu karena kita melihat bagaimana gerakan Pak Jokowi yang selalu hadir di salah satu provinsi di Republik ini, Jawa Tengah, yang selalu membagi-bagi bansos. Jadi kalau memang itu yang dipergunakan Jokowi dan operasional itu dibagi untuk bansos, bisa saja kita berasumsi bahwa memang APBN telah dipergunakan oleh Pak Jokowi untuk kepentingan politik pribadinya dan kepentingan politik keluarganya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ini diaudit untuk mengetahui fakta kebenaran sesungguhnya, kalau itu diaudit, benarkah Presiden Jokowi menggunakan dana operasional pribadinya untuk bantuan sosial tersebut? Kalau benar, berapa banyak dana operasional Presiden Jokowi yang sudah digunakan selama bulan Januari sampai menjelang Februari, menjelang coblosan pada pemilu kemarin? Berapa banyak dana personal yang dicairkan, dipergunakan untuk apa? Oke, kita anggap ke bantuan sosial itu berapa banyak yang telah dibagikan. Kalau memang dana operasional Jokowi pada Januari menjelang coblosan diambil jor-joran untuk bansos, dapat kita asumsikan bahwa memang dana itu telah dipergunakan untuk kepentingan politiknya, meraup suara bagi anaknya Gibran Rakabuming Raka yang sekarang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan cawapres dan capres yang memenangkan pemilu. Ini semakin menarik sebetulnya kalau mau digali lebih dalam. Yang berikut yang saya heran, kenapa dana operasional ini tidak dilakukan audit? Apakah memang Presiden boleh menggunakan seenak hatinya tanpa audit pertanggungjawaban terhadap masyarakat, terhadap publik? Karena ini uang rakyat, uang negara. Seharusnya 1 rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel, secara akuntabilitas. Tidak bisa dengan alasan, oh ini dana operasional Presiden yang boleh dipergunakan Presiden bahkan untuk pribadi. Tidak bisa begitu. Tetapi karena ini menyangkut uang rakyat, maka penting sekali dana ini harus dilakukan audit. Apakah dana operasional Presiden ini sudah pernah dilakukan audit oleh BPK atau pihak akuntan negara? Saya tidak tahu. Harusnya kemarin pada saat persidangan ini digali dan dicecar oleh teman-teman lawyer yang menjadi kuasa hukum 01 dan 03 mengejar itu tadi. Jika memang itu adalah dana operasional Presiden, dibelikan bantuan sosial dan diberikan kepada masyarakat pada periode menjelang pemilu, bisakah itu diasumsikan atau disimpulkan bahwa Presiden Jokowi telah menggunakan APBN untuk kepentingan politiknya, kepentingan politik anaknya? Kalau bicara tentang kekeringan El Nino segala macam, apakah memang harus sejor-joran itu, seugal-ugalan itu membaginya? Ini kan menjadi pertanyaan yang perlu digali lebih dalam. Mana memang menjadi perlu menghadirkan Jokowi di persidangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi hal itu sepertinya tidak akan pernah dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang terlihat peta politiknya sekarang juga terpecah. Mendukung
Jokowi dan sedikit kritis kepada Jokowi, sedikit kritis belum tentu tidak akan mau sejalan dengan Jokowi. Ya, karena saya sampaikan ini adalah pertarungan politik, bukan pertarungan hukum sesungguhnya di Mahkamah Konstitusi ini. Karena ini lebih kepada situasi politik. Itu yang saya perhatikan. Nah, kembali kepada dua hal tadi. Andaikan memang dana operasional presiden itu digunakan membeli bantuan sosial, dibagikan Jokowi menjelang pemilu, bisakah Jokowi kita kategorikan telah menggunakan APBN untuk kepentingan politik anaknya? Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh semua pihak. Dan saya berharap sebetulnya teman-teman dari lawyer 0103 kemarin menggali ini lebih dalam. Bertanya tentang ini lebih jauh. Karena apabila itu terjadi, maka kesimpulannya Jokowi menyalahgunakan kewenangannya memenangkan Prabowo Gibran dengan menggunakan APBN dalam bentuk bantuan sosial. Dan dana operasional ini saya pikir memang perlu diaudit untuk mengetahui kebenaran. Apakah juga selama ini Pak Jokowi melakukan hal yang sama terhadap dana operasional? Semua dibelikan untuk bantuan sosial dibagi-bagi ke masyarakat? Ataukah banyak dana operasional ini dipergunakan untuk hal-hal lain? Apakah berbeda dari pola yang sekarang menjelang pemilu dan pola sebelumnya? Nah, ini akan membangun sebuah bangunan perspektif atau persepsi untuk mencari kesimpulan apakah dana operasional presiden itu telah digunakan Jokowi secara benar atau menyimpang untuk kepentingan politik pribadi atau politik keluarganya. Ini perlu didalami. Sayangnya kemarin pada saat sidang mahkamah, pertanyaan ini tidak dicecar oleh teman-teman dari 01 maupun 03. Ya, kalau melihat begini saya pikir bahwa memang Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan 01 dan 03.